Yipman. Yipman pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Tinci balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu, Sang kabur sambil membawa Yipchin. Yipman pun mengejarnya. Yipchin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas. Dan disusul Yipman. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Yip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Yipman. Sambil memeluk, Yipman pun meminta maaf padanya. Di saat inilah, sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Yipman dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Yip hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Yipman. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Yipman. Yipman mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Yipman. Yipman mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Yipman pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Yipman. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Yipman dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman. Tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Yipman secara empat mata. Yipman pun pergi menemui Frank. Di sana, Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu, Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Yipman bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank takkan mengusik sekolahan lagi. Dan pergelutan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Yipman sangat kewalahan dengan itu. Setelah Yipman terpental, Yipman menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Yipman menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Yipman, sementara Yipman hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Yipman pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tinci baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Yipman. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Yipman. Di lain waktu, Cheng Tinci pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuannya Cheng Tinci. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinci pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Tinci dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Walhasil, Cheng Tinci mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan. Hingga pada akhirnya, di depan para reporter, Cheng Tinci resmi menantang Yipman. Dia menganggap Wing Chun Yipman tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Yipman membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba, Yipman membalik lembaran baru. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Yipman lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Yipman pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Yipman tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Tinci dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yipman demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Yipman sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Yipman pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yipchin memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Tinci. Suatu hari, seusai Yipman menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yipman. Yipman pun menyanggupinya.
Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Cheng Tinci karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Tinci. Istri Yip juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya, malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi, kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Cheng Tinci mencolok mata Yip Man. Yip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Cheng Tinci dengan pukulan 1 inci. Walhasil, Cheng Tinci pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan Guru Besar Wing Chun dan mengaku kalah. Yip Man bilang, itu tidaklah penting. Yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Ya, itulah tadi rangkuman film Ip Man 3 yang sekaligus melengkapi keempat film Ip Man-nya Donnie Yen. Setelah ini, yang enak bahas film apa ya? Coba kasih saran di bawah, kalau bisa kasih juga alasannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!